Saudara, berkaitan dengan sekarang sudah terus memasuki penanganan-penanganan pasca bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Kita akan melihat apakah sudah tepat penanganan bencana yang sekarang berjalan di Cianjur. Dan kita akan bahas hal ini dengan pakar kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada, seorang profesor geografi, Profesor Suratman. Selamat pagi, Prof. Suratman. Anda bergabung dari Yogyakarta. Salam sehat untuk Anda. Ya, selamat pagi Mas Bayu, salam sehat, salam tangguh, dan tetap Ya. berdoa kita semuanya. Saya mengajak kepada seluruh warga Indonesia, kita sedang bergabung, berdoa untuk musibah gempa bumi, longsor yang ada di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Iya. Dan memohon pada Allah, mereka mati syahid di surgamu, dan keluarga yang Amin. ditinggalkan tetap bangkit semangat meneruskan apa yang menjadi tujuan hidup, karena makhluk manusia adalah makhluk Allah dan menjalankan hidup karena Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof. Suratman. Ya, doa kita terus kita panjatkan untuk saudara-saudara kita di Cianjur. Nah, Prof. Suratman, saya sedikit fokus dulu mengenai tanggap darurat yang diperpanjang paling tidak sampai 3 hari ke depan dan mungkin sampai 1 minggu lagi begitu. Dan masih fokus pada proses evakuasi, kemudian distribusi bantuan serta penanganan para pengungsi. Beberapa informasi yang kami dapatkan masih terus kurang dibangun tenda-tenda karena cukup banyak yang terdampak akibat pasca gempa bumi ini, dan ini pengungsian ini kan masih akan lama. Yogyakarta pernah juga mengalami bencana seperti ini beberapa tahun yang lalu, Prof. Suratman. Dan apa saja yang mesti diperhatikan agar tidak ketinggalan dari penanganan pasca bencana gempa bumi untuk saudara-saudara kita di Cianjur yang mungkin bisa kita ingatkan bersama, Prof. Suratman? Ya, terima kasih. Saya kira peristiwa tanggal 21 November ya. Iya, betul. Tanggal 2 minggu lalu tepat. Ya, ini 1 minggu. Saya kira ini saat-saat untuk kita mengevaluasi kinerja untuk tanggap darurat ini, rescue ini. Tentu ada masa-masa yang harus kita selesaikan sebagai wujud kemanusiaan, terutama untuk memetakan, mendatakan korban jiwa meninggal, dan tentu ini tidak mudah, tentu harus didampingi dengan data kependudukan, asesmen, sehingga nanti fase itu apakah sudah selesai atau belum. Dan ini tentu tidak mudah karena suasana pendataan pada kondisi susah, kondisi bergabung itu memang harus memerlukan kejelian para tim, ya baik dari desa, RT, RW, maupun dari tim khusus ya Basarnas dan BPBD, ya, dan dibantu juga mestinya relawan-relawan untuk percepatannya demikian. Ya. Kejadian di Bantul juga kita adakan langsung untuk penerjunan relawan-relawan di setiap wilayah kecil, ya wilayah RT dulu kita masuk ke sana, dan begitu ada laporan secara kami punya triple C ya, triple C. Triple C itu kartografi, itu memetakannya. C pertama itu peta dengan GIS, dengan database digital map. Ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Nah, komunikasi itu bisa lewat HP, lewat radio, lewat HT, ya itu harus segera masuk dalam suatu desk evaluation. Nah, kemudian C berikutnya adalah community, komunitas. Komunitas mana saja yang itu dapat berkontribusi untuk membantu, mendukung sistem triple C ini. Triple C ini berlaku untuk manajemen bantuan, manajemen penyelesaian masalah-masalah terkait dengan korban meninggal, korban hidup, penyaluran bantuan, dan penyelesaiannya itu dapat digunakan dengan triple C. Ya. Di geografi didirikan KLMB, Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana.
Nah, di situ kantornya untuk menerima aduan-aduan, informasi-informasi, dan sehingga semuanya berjalan secara spasial, secara numerical, dan itu dapat mempercepat program untuk rescue atau tanggap darurat ini. Ya, oke. Prof. Suratman, mudah-mudahan semua yang Anda sampaikan ini pelan tapi pasti selama seminggu terakhir ini terus dikerjakan, terutama oleh BNPB sebagai, saya menyebutnya sebagai komandan utamanya, dan semua mudah-mudahan terus terjalin makin rapih ke depannya begitu. Ya. Prof. Suratman, mengenai evakuasi, ini ada beberapa kendala berkaitan dengan banyak korban yang diduga. Ada 11 masih hilang berdasarkan keterangan dari posko bencana terpusat di Cianjur. Jadi masih 11 yang diduga hilang. Kemungkinan di titik-titik terjadinya longsor yang cukup besar akibat gempa di beberapa titik begitu. Nah, evakuasi ini agak berkejaran dengan cuaca yang kalau sudah di atas jam 1 atau jam 2 siang di Cianjur itu turun hujan. Memang sudah musimnya begitu. Nah, ini yang menyulitkan dan juga gempa-gempa susulan yang masih terjadi sehingga menyulitkan tanah yang masih labil di sekitar longsoran ini untuk mempercepat proses evakuasi ini. Bagaimana upaya-upaya ini tetap harus dilakukan sebagai sebuah prioritas tetapi tetap aman, Prof. Suratman? Ya, jadi memang kita harus multidisciplinary approach ya. Dapat melibatkan ahli longsor, di mana itu arah lidahnya, keronnya, material depositnya, dan historical rumahnya di mana kemarin itu. Saya kira itu ada data digitalnya, rekam digitalnya, kemudian rekam gejala proses longsor yang mungkin bertahap ya, itu dapat dibuat story lainnya, sehingga asumsi di mana akan diperoleh lokasi jenazah itu terkubur itu sangat memungkinkan. Nah, yang kemudian itu sebagai petunjuk proses-proses namanya barit ya, proses penguburan alam oleh longsor, ya, di mana di situ orang bisa ikut dalam terkubur. Nah, kalau itu bisa saja terjadi pengelupasan. Tahu-tahu jenazah itu muncul di permukaan karena longsor satu dengan longsor keduanya tersapu lagi gitu. Nah, jadi sangat memungkinkan itu malah justru muncul. Tidak usah digali, itu bisa muncul. Itu tergantung dari tipologi longsornya. Oleh karena itu saran saya, coba hadirkan pakar longsor yang itu detailingnya harus menggambarkan, mengilustrasikan morfometrinya, morfologinya, morfoprosesnya, apakah terjadi grade terracing atau terjadi kombinasi dengan banjir lumpur dan sebagainya. Nah, ini memang yang tidak mudah ya, dengan kondisi hujan terus-menerus seperti ini. Dan tentu yang perlu diperhatikan, tim relawan juga hati-hati kalau waktu menolong, bukan menolong, evakuasi, justru di hujan lebat itu tahu-tahu ada guguran longsor lagi dari atas. Ya, itu jadi relawan pun juga harus diberi edukasi, diberi pemahaman bagaimana longsor multi processes ini terjadi. Artinya multi time ya. Ya. Gitu. Oke. Nah, hal-hal semacam inilah yang mudah-mudahan terus bisa dilakukan berkaitan dengan evakuasi yang jadi agak sulit dilakukan atau tidak bisa secepat mungkin dilakukan karena kesulitan alat-alat berat untuk hadir. Dalam beberapa kasus kan ini memang juga terjadi dan mungkin juga di Bantul waktu itu terjadi. Pendekatan apa yang kemudian bisa digunakan selama ini sebagai sebuah pengalaman ya Prof. Suratman, yang juga cukup cepat tetapi tidak menggunakan alat-alat berat begitu atau alat konstruksi, Prof. Suratman? Memang beda ya Bantul dengan Cianjur ya. Karena kondisi
geomorfologisnya, geologisnya itu sangat berbeda. Kalau di Bantul itu gempa ada sesar opa, ada Graben Bantul. Tapi Graben dan sesar ini sudah diisi oleh vulkanik Merapi. Dan memang sebenarnya terjadi likuifaksi juga. Sehingga kerusakan ekosistem itu dan sampai juga kerusakan tanah itu di lahan-lahan yang datar. Yang di gunung tidak begitu memicu longsor, sehingga memang agak berbeda. Nah, sedangkan di Cianjur ini, kalau tidak salah ada endapan vulkanik yang tebal, yang masih rapuh, dan itu seandainya tidak terjadi gempa pun itu juga rentan longsor. Apalagi terjadi gempa yang nanti menimbulkan fragility atau munculnya sesar-sesar baru yang itu bagian dari sesar Cimandiri.